kedua, nikmat sehat walaupun saya masih sakit. Yang ketiga, nikmat sempat. Ini kita umumkan berulang-ulang loh di grup, di mana, di RT. Tapi yang diberikan hidayah hanya 3 orang kan. Jadi mahalnya hidayah itu, Masya Allah. Ya Bunda ya. Tapi kalau untuk ke pesta, cepat dan disiplin. Tapi kalau untuk pengajian, karena setan itu bergerak, iblis itu jalan terus. Bagaimana kita jangan memperdalam Al-Quran, karena ini firman Allah. Salah satu kegiatan yang paling diridhoi Allah adalah mengkaji Al-Quran. Jadi pada hari ini ada miliaran malaikat yang mendoakan kita, Bu, yang memikul arsy Allah itu, karena kita mengkaji Quran. Yang kedua, insya Allah hidup kita diberkahi. Ya, kenapa diberkahi? Ya, karena kita mengkaji firman-Nya. Lebih bagus ibu mengkaji Al-Quran setengah jam daripada baca Quran 2 juz di rumah. Kalau di rumah ibu hanya membaca huruf, kalau sini kita mengkaji Quran. Karena selama ini kita hanya membaca dan membaca, tidak memahami makna asbabun nuzul, takhirun nuzul, sababun nuzul dari Al-Quran itu. Insya Allah kita belajar pelan-pelan. Yang kedua, saran saya, ruang ini cukup bagus, AC-nya sampai 3 PK. Sayang kita tidak maksimalkan. Ibu-ibu bergerak terus ngajak kawan-kawan ya Bu. Kalau dia mau dapat pahala 2 ibu, pahala mengajak dan beliau ikut ngaji. Kalaupun gak mau datang, dapat pahala 1. Kita sudah mengajak kepada kebaikan. Tema hari ini kita dahsyatnya kekuatan doa. Ya, tema pagi ini kita dahsyatnya kekuatan doa. Ini masih ada 02 Bu Ongko, apa? Meja sini. Kenapa saya bahas ini? Karena banyak orang berdoa itu iseng, padahal doa itu ibadah, Bu. Doa ibadah. Doa itu ibadah. Jadi berdoa saja pun kita tidak dikabulkan pun, kita sudah dapat pahala. Tapi berdoa tidak boleh minta kejelekan baik terhadap kita atau orang lain. Misalnya, ya Allah mendingan saya mati, nggak boleh Bu. Kalaupun kita sakit parah, sakit-sakitan bertahun-tahun, doa yang boleh maksimal. Kalau sehat itulah bagus, baik bagi dunia akhiratku, ya Allah sehatkan aku. Tapi jika meninggal lebih bagus bagiku dunia akhiratku, aku ikhlas engkau panggil. Itulah yang boleh maksimal. Kalau dia bilang mendingan saya mati Allah seperti ini, haram, dosa besar. Berarti berputus asa. Berdoalah kebaikan. Ibu bertanya kapan saja berdoa, bisa. Tapi sebaik-baik doa pertama sedang berwudu. Ya, dicatat boleh. Posisi kita suci, sedang berwudu, karena kita sedang berdoa kepada yang maha suci. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, doa kebaikan kepada diri kita maupun orang lain. Doa kebaikan kepada diri kita, terhadap diri kita atau orang lain. Misalnya limpahkan kesehatan kepada hamba ya Allah, kepada keluarga hamba, suami hamba, anak hamba, kepada kaum muslimin wal muslimat. Pahala kita Masya Allah. Kita mendoakan saudara seiman kita. Berarti ada 1,7 miliar orang beriman dapat doa kita itu. Masya Allah pahalanya. Yang keempat, menghindari doa yang buruk. Tidak berdoa atas keburukan. Tidak berdoa dengan doa keburukan. Baik terhadap orang lain, apalagi terhadap diri sendiri. Nggak boleh, haram hukumnya. Karena kita berdoa kepada Allah. Ya. Nah, sekarang dahsyatnya kekuatan doa. Ibu lihat surah 40 ayat 60. Mike nggak ada 2 ya. Biasa kita beli 1 lagi lah, yang 2 lagi. Surah 40 ayat 60. Kalau ibu megang Quran di depan ya. Surah ke-40 ayat 60.
Udah. Udah ketemu? Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, diperintahkan kan, berdoalah kepadaku, akan kukabulkan. Tapi doa kebaikan, kedua persyaratan doa terpenuhi. Apa itu Bu Ongko? Sangat naif sekali kita banyak berdoa tapi nggak sholat. Ada Bu ya, seperti maaf sekali kejauhan-kejauhan di Jawa Tengah ya. Itu pemurahnya Masya Allah, penyabarnya Subhanallah, tapi nggak sholat mereka. Iya Bunda ya, ada orang dari Jawa Tengah di sini, ya Jogja, Solo ya. Itu mereka orangnya baik, pemurah, penyabar, tapi nggak sholat. Disuruh itu sholat dan sabar. Sabar dalam sholat, sholat dalam sabar. Ini sholat kadang orang rajin tapi tidak sabar. Ada orang sabarnya tapi tidak sholat. Ada ya? Jadi yang baik itu, yang sempurna itu sabar dan sholat, tidak terpancing emosi. Biasanya kalau gampang marah, gampang tersinggung, gampang marah, gampang tersinggung, dua kemungkinan. Pertama kurang iman, kedua kurang gizi. Ya, kurang gizi juga ya, gizi buruk. Tiap hari nasi kecap, nasi kerupuk, nasi kecap, nasi kerupuk, sampai habis jual kerupuk di rumah Bu Ida gara-gara ibu. Ya. Baik. Ibu-ibu yang baru datang, doa hari ini tema kita dahsyatnya kekuatan doa ya. Usahakan ke depan ini disiplin ya Bunda supaya jangan ketinggalan ya. Insya Allah tiap Kamis kita jam 9 teng tadi sudah kita mulai. Terserah mau sampai jam 10, tanya jawab berapa, mau sampai jam 12. Ya. Dalilnya tadi ulangi baca surah 40 ayat 60 yang kencang. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, berarti berdoa jangan sekadar berdoa, harus menyembah Allah, harus taat. Sama dengan ibu. Kalau kita di kantor disiplin, patuh sama pimpinan, kerja kita bagus, profesional, datangnya tepat waktu, pulangnya nggak kecepatan, kira-kira pimpinan sayang nggak sama kita? Iya, tapi kalau kita tidak disiplin, jadi catatan dia. Bapak itu betul memang kerjanya bagus, tapi kantor jam 8, 8.30 baru datang. Tuman kalau orang Medan bilang, kebiasaan. Ya, yang kedua, ibu jangan banyak berdoa tapi tidak beribadah. Berdoanya Masya Allah setengah jam. Limpahkan kepada hamba rezeki, limpahkan kepada hamba kesehatan, limpahkan kepada hamba, tapi nggak ibadah. Allah murka. Jadi beribadah itu sejalan dengan doa. Kapan yang terbaik itu? Habis sholat, subhanallah. Tengah malam setelah tahajud per 2 rakaat berdoa, atau setelah selesai tahajud 8 rakaat 2 berdoa sungguh-sungguh. Setengah jam sebelum masuk subuh. Yang ketiga, doa yang paling bagus ketika kita lapar, sedang puasa. Doa-doa yang dikabulkan Allah itu ketika kita puasa. Makanya Ramadan itu diperintahkan kita banyak berdoa di siang hari itu. Malam-malam kita banyak berdoa karena di bulan Ramadan itu. Iya Bunda ya? Nah, syarat-syarat dikabulkan doa. 1. Dicatat Bu, boleh? Ada 8 ini. Jadi ibu mikir, kenapa sih Ustadz saya udah 8 tahun berdoa sampai sekarang belum dikabulkan? Mungkin syaratnya belum terpenuhi. Ya. 1. Syarat-syarat dikabulkan doa, tidak berdoa kecuali kepada Allah. Dulu kan biasa kan ke kuburan minta doa sama mbah yang sudah meninggal, sama eyang yang sudah meninggal. Hukumnya haram, syirik. Kalau sekarang alhamdulillah nggak ada lagi Bu ya. Dulu biasa kan tahun 80-an, 70-an Ustadz belum banyak, ceramah belum banyak. Ziarah itu dia minta doa sama kakeknya, mbahnya di kuburan. Mbah, tolong doakan aku ya mbah. Mbahnya udah mati. Mbahnya yang butuh doa.
Bukan minta doa sama mbah, sama kakek, sama opung. Sekarang alhamdulillah sudah banyak perubahan lah. Kita mendoakan mereka. Dan ibu tidak dianjurkan banyak ziarah loh bu. Dibolehkan. Aisyah, istri Rasulullah 9 tahun lebih kurang. Cuma sekali ziarah itu pun tengah 2 malam. Di Arab itu wanita mana ikut prosesi penguburan kan bu? Cuma di Indonesia, di sana nggak boleh itu wanita ikut prosesi penguburan. Walaupun yang meninggal itu suaminya, ayahnya, anaknya, pamannya, dia tidak boleh ikut penguburan. Bahkan ziarah pun tidak dianjurkan. Paling sekali seumur hidup. Seperti Bunda Aisyah, seumur hidup cuma sekali ziarah di bawah Rasulullah. Itu pun tengah 2 malam. Menghindari wanita jangan terbiasa ziarah itu. Karena wanita kan nggak kuat menahan emosi, nangis, pingsan di kuburan itu. Ya bunda, Indonesia saya lihat cenderung kadang suaminya meninggal dia ikut prosesi pemakaman. Sering saya bujuk itu. Ya maaf seperti Bu itu dulu yang suaminya meninggal, Bu Anis ya. Ya Bu Anis ya. Kan mau ikut keluarga. Saya bujuk sebenarnya, Bu mohon maaf ya Bu, sebaiknya jangan ikut. Kan ikut mereka semua, anak-anak. Padahal udah saya ngomongin, nggak dianjurkan ikut pemakaman keluarga. Di rumah aja Bu, mungkin karena sedihnya berlebihan, karena mendadak bapak itu meninggal dulu kan, kamar mandi. Ikut mereka prosesi penguburan, nggak boleh sebenarnya. Ya bunda ya, kita yang sudah ngaji, kita bedakan. Suami ibu atau siapapun yang meninggal, udah selamat jalan mas, doakan penggantinya lebih bagus dari mas. Iya kalau mau ya. Biasanya wanita itu sampai meninggal nggak nikah lagi, beda dengan laki-laki. Baru 5 hari udah nikah lagi dia. Nggak apa-apa sih. Kalau ibu nggak boleh. Masa iddah berapa kalau suami meninggal? 4 bulan 10 hari loh. Baru boleh menikah lagi. Kalau suami meninggal karena sakit, karena cerai, suami karena cerai berapa? 3 bulan. 3 bulan. Tapi kalau suami meninggal bu, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi bu karena ngebet banget mau nikah lagi, 4 bulan 11 hari langsung menikah. Cuma sehari. Ya boleh-boleh saja, cuma kan di mata tetangga kurang enak. Nah syarat dikabulkannya doa, pertama tidak berdoa kecuali kepada Allah. Surat 2 186. Langsung. Al-Baqarah 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ya seperti ini kan Allah Maha menyaksikan lah. Ada miliaran malaikat mendoakan kita ini, Masya Allah. Iya bu, pemikul aras itu hari ini sampai kita bubar sampai di rumah. Kita dikawal satu malaikat dengan satu bendera putih kata Rasulullah. Betapa mulianya ibu-ibu dan kita hari ini. Sampai kapan? Sampai ibu kembali ke rumah. Bagaimana Pak kalau saya naik kendaraan? Putaran bannya dihitung. Kalau berjalan kaki langkahnya. Jadi seandainya ibu meninggal di jalan nanti, mudah-mudahan jangan dulu. Mati syahid loh. Hebatnya Allah berikan penghargaan kepada orang yang menuntut ilmu Al-Quran itu. Mati syahid. Kan kemarin ada kan laki-laki meninggal sedang habis pengajian kan. Mati syahid. Masya Allah. Iya langsung surat 2 186. Maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Coba lihat bu, harus beriman kepadaku dan harus taat kepadaku. Baru doa dikabulkan. Ibu mungkin bertanya, kami udah berdoa bertahun-tahun Ustaz, beli motor aja susah, boro-boro mobil, tetangga saya ganti mobil 3 tahun sekali. Coba kita koreksi, ada yang salah. Ya, ada yang salah. Apa salahnya? Mungkin ibu banyak berdoa, ibadah tidak tertib. Takbir aja salah. Allahu Akbar, ini salah. Takbir yang terbagus begini kan. Sejajar dengan ini. Itulah takbir wanita yang terbaik. Bukan begini. Ini orang kalah perang. Nah ini salah satu contohnya. Tahiyat juga begitu. Banyak yang belum sempurna.
Tomaninah juga begitu. Habis dari sujud nggak boleh langsung bangkit, Bu. Duduk dulu 2 sampai 3 detik baru Allahu Akbar. Itu tomaninah, itu rukun sholat loh, Bu. Tapi banyak saya lihat, termasuk bapak kadang di masjid itu udah tua, bangkit dari sujud langsung dia berdiri. Nggak boleh. Duduk dulu sebentar barang 3 detik baru naik. Saya mau praktekkan, kaki saya lagi sakit gitu. Ngerti ya Bu Ongko ya? Dari sujud kan mau bangkit itu, duduk dulu sebentar Bu, baru naik. Allahu Akbar. Itu tomakninah. Berhenti sejenak 3-4 detik baru naik. Tapi banyak saya lihat habis sujud langsung naik dia, langsung berdiri maksudnya. Subhanallah. Tapi nggak mau ngaji. Kadang ngaji nyender dia. Di sini nggak ada nyender ya. Ya terus. Udah. Yang kedua, berdoa dengan suara lembut. Jadi Allah itu, ketahuilah kata Rasulullah, kamu berdoa bukan kepada Allah yang budak. Kadang ada orang kan berdoa membentak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia bentak Allah. Ada lagi dia ngancam Allah. Limpahkan kepada hamba ya Allah, limpahkan kepada hamba. Lu aja nggak sholat, doanya melimpahkan, enak aja loh. Ya Bunda ya, sama dengan orang begitu meninggal jenazah bawa ke masjid, seumur hidup nggak pernah masuk masjid, nggak mau saya sholatkan itu. Seumur hidup nggak pernah ke masjid, sholat nggak seumur hidup. Tiba-tiba diumumkanlah, bapak sekalian, habis Jumatan ini kita sholat jenazah, ini jenazah almarhum ini. Saya tanya, ini kalau sholat di masjid bisa berapa? Nggak pernah ke masjid Ustaz, nggak sholat, pulang saya. Begitu jadi bangkai masuk masjid, masjid bukan tempat bangkai bro, ya bro. Rasulullah tahu nggak disolatkan di rumah, bukan ke masjid. Umar bin Khattab jenazah bukan dibawa ke masjid, di rumah. Ayah saya ketua masjid sampai meninggal, di rumah kami solatkan. Indonesia ini aja asal meninggal bawa ke masjid, asal meninggal bawa ke masjid. Rasulullah itu di rumah lo disolatkan itu. Umar bin Khattab yang begitu taat, ahli surga, jenazah disolatkan di rumah. Ayah saya ketua masjid sampai meninggal di Medan itu, di rumah kami solatkan. Di Jakarta nasihat di Jawa ini asal sudah meninggal ya Bu ya, mau dia bajak laut, agen narkoba, sabu-sabu, asal sudah bangkai bawa ke masjid. Terhormat banget kau, saya pikir. Kenapa Ibu bengong? Ya. Baik. Buka surat 755 dan 205. Berdoa dengan suara lembut. Surat 7 ya, ayat 55 dan 205. Ya, baca 755 pelan-pelan aja. Yang buka Quran pelan-pelan enggak apa-apa. Surah 7 ayat 55, ayat berikutnya surat 7 205. Langsung 755. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Lihat Bu, berdoa kepada Tuhanmu dengan merendah diri, suara yang lembut. Lirih, Ibu tahu lirih? Rabbana atina fid dunya. Syukur-syukur menangis. Bagaimana ya Rasulullah kalau kami tidak bisa menangis? Paksa menangis kata Rasulullah. Kan banyak orang susah menangis. Sebenarnya kata Rasulullah orang susah menangis itu bentuk kekerasan hati. Orang yang lembut hati itu gampang menangis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Suara lirih. Betul-betul kita mengharapkan kepada Allah. Dosa diampuni, kebaikan diturunkan, rezeki diberikan. Karena kita berharap otomatis tidak kencang, tidak membentak, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya, terus? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang yang berdoa kencang-kencang atau membentak itu melampaui batas, Bunda. Karena ada orang begitu berdoa kan membentak, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana. Malaikat bingung, ini membentak atau berdoa? Nggak dapat apa-apa dia.
Padahal berdoa saja pun kalau tidak dikabulkan sudah dapat pahala. Ibu rajin aja berdoa, udah dapat pahala. Ustadz belum dikabulkan, tapi di akhirat kita dapat pahala. Yang kedua, jangan pernah berputus asa dengan doa. Misalnya ibu berdoa sudah 20 tahun, belum dikabulkan Ustadz, saya masih sakit-sakitan. Allah Maha tahu. Maaf sekali, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa ibu. Caranya bagaimana? Turunkan penyakit. Karena orang beriman yang sabar itu insya Allah dosanya diampuni, diminta atau tidak diminta. Waalaikumsalam. Saya ulangi ya Bu, orang yang berdoa ya dengan sabar dan sungguh-sungguh, dosanya diampuni, diminta atau tidak diminta. Enak kan? Tanpa harus teriak-teriak. Orang yang sakit ya maaf bukan sabar, orang yang sakit. Seperti saya lah, udah berapa tahun-tahun saya sakit-sakitan Bu. Tengah malam kambuh, kambuh itu, kambuh ini, kaki gemetaran. Saya pikir-pikir ini cara Allah mengampuni dosa aku ya Allah. Syaratnya apa? Ikhlas Bu, jangan mengeluh. Iya, tengah malam kadang saya sesak napas, kadang kambuh kadang di perjalanan badan saya sakit. Muntah, tanya supir saya dulu, muntah-muntah di jalan, tapi saya tetap berangkat pengajian. Karena saya pikir ini cara Allah mengampuni dosaku. Orang lain capek berdoa minta ampun belum tentu dikabulkan. Saya diminta atau tidak diminta kata Allah. Orang yang sabar ketika sakit dosanya ku ampuni. Tapi dosa-dosa kecil ya Bu, bukan dosa besar. Kedua, dosa kepada Allah bukan kepada manusia. Salat kita terlambat, ibadah kita telat, saum kita tinggal. Itulah pengertian dosa diampuni. Tapi kalau kepada manusia Allah nggak mau campur. Salah omong Bu, omongku tersinggung. Saya berdosa. Kapan dosa saya dihapuskan? Kalau bohong mengamalkan saya. Makanya kadang dosa kepada manusia lebih berat Bu. Terutama jamu, jaga mulut. Ini dosa terbesar kita antar manusia. Di mata kita kalimat itu belum menyinggung, tapi di dia sudah menyinggung. Di mata kita tidak sensitif kalimat kita, tapi di mata orang lain sudah sensitif. Ya, tujuan kita bercanda, di mata orang serius. Akhirnya luka dia. Luka itulah menimbulkan dosa itu. Jadi sama kita sebenarnya lebih bahaya. Karena kita nggak bisa mendeteksi apakah kalimat kita itu menyinggung orang. Apakah ngomongan kita itu menyakitkan orang? Di mata kita masih bercanda sebenarnya. Dan niat kita yang mau bercanda. Tapi di mata orang belum tentu. Berat memang antar manusia itu. Dan Allah tidak mau campur itu. Padang mahsyar kita tidak bisa masuk surga. Kenapa? Harus kita temui dia dulu. Kita cari dulu dia. Misalnya ibu apa namanya? Tinggal di mana Bu Sri? Yang beda komplek lah ya si Mbak. Kan beda ya di sini Taman Desa Masri. Pernah tersinggung dia misalnya. Bagaimana mau cari dia? Jadi padang mahsyar lah nanti. Berat memang. Yang diampuni itu hanya dosa kepada Allah. Kalau sesama kita no. Allah nggak mau campur tangan. Masya Allah. Ya. Terus 205. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dengar Bu, ada 3. Ulangi. Sebutlah. Terus ulangi. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. 1. Dalam hatimu. 2. Dengan merendahkan diri. Rendah diri. 3. Dan rasa takut. Nah 3 Bu persyaratan. Artinya itu berzikir. Kan ada orang zikir kencang-kencang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Padahal diperintahkan sebut namaku kata Allah dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Kenapa takut? Karena Allah itu pemilik neraka. Supaya kita dilindungi dari azab neraka jahanam. Finnar khalidina fiha abada. Terutama perempuan ada 3 penyebab dosa masuk neraka itu. Dengan mulut dia bergunjing. Dengan kemaluan dia berzina. Kemudian tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepadanya. Itu hadis sahih Bu. Penyebab wanita masuk neraka terbanyak kata Rasulullah. Ketika aku Isra Mi'raj kulihat neraka, paling banyak neraka itu apa? Wanita dan orang kaya.
Di neraka Bu paling banyak wanita dan orang kaya. Kenapa ya Rasulullah? Wanita dengan mulut dia suka bergunjing, dengan kemaluan dia berzina. Ketiga, tidak berterima kasih atas nafkah yang berikan suami kepadanya. Syukurilah, walaupun pendapatan suami cuma 40 juta, syukuri. Iya, tidak berterima kasih, suka mengeluh. Mana cukup mas 50.000 sehari, mau makan apa 50.000? Astagfirullah. Suaminya tukang gojek, berangkat pagi pulang malam, gak tahu matahari mana bulan. Tiap hari di warteg makan siang agar anaknya bisa beli ikan di rumah sama istrinya. Tapi begitu kasih 50.000, mana cukup mas 50.000? Harusnya, Masya Allah mas, makasih ya mas. Mas sudah kerja keras dari pagi sampai malam. Barakallah ya mas. Lihat mas itu udah hitam. Waktu kita dulu pacaran putihnya bukan main. Sekarang hitam. Iya Bu. Suami itu terdiam sampai ibu ngomong seperti itu. Makasih ya mas, syukuran ya. Maaf ya mas, kita nggak bisa beli ikan, uangnya nggak cukup. Beli sayur asam aja lah Bu. Tiap hari sayur asam aja suaminya. Iya, 30.000 kan, makan apa kan? Tapi harus disyukuri. Yang penting sehat dan berkah, itu yang penting kan Bu. Mungkin dulu 30 tahun sudah ibu kita nyaman, suami masih dinas, kita bisa beli ikan, beli daging. Dulu waktu suami dinas setiap hari beli ayam, beli ikan, beli daging, beli udang, beli cumi. Itu kantongnya dibikin yang putih supaya kelihatan tetangga. Mbak bikin kantong yang putih lah supaya Bu Dedi tahu saya beli daging, kan gitu. Begitu pensiun dia beli sayur asam, minta yang hitam kantongnya. Jadi nggak ketahuan tiap hari sayur asam, sayur bening, sayur asam, sayur bening. Iya, ibu kan pintar itu. Masya Allah. Tolong absen ya Bunda. Ada absen. Ada absen ya. Iya. Nanti kita cek itu absen dengan itu infak. Nanti kenapa kita jalankan infak ini bukan untuk kami. Sewaktu-waktu saya undang dari luar. UAS, Adi Hidayat. Iya, saya pingin ya. Nanti uang itu kita kumpul. Cukup 1,5 juta, 2 juta. Saya undang nanti UAS, saya undang Adi Hidayat. Ya insya Allah. Kalau kita undang mereka kan bisa penuh ini nanti mungkin. Kalau UAS insya Allah mau. Saya bilang nginap di atas saja Ustaz. Iya insya Allah. Nanti siapa lagi favorit ibu? Kita usahakan. Felix Xiao. Karena kenal baik semua saya itu. Namanya UAS, Felix Xiao, semua kawan-kawan saya semua kok. Nanti kita undang ya Felix Xiao. Senang ya Bu? Iya, nanti saya cari-cari kapan bisa atau bulan Oktober gitu akhir kita datangkan dia kemari. Tapi kita kumpulin dulu ya Bunda. Berapa adanya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ada 1.000 ya 1.000, 2.000 nggak ada juga nggak apa-apa. Terkumpul kita ngundang Ustadz dari luar. Kalau saya terus ngisi Bu bosan lihat saya nanti. Bosan nggak? Kalau nggak saya yang bosan. Ini lagi gitu. Udah surat 7205? Udah? Belum. Iya, baca 205. Dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Enggak boleh mengeraskan suara. Berdoa lirih aja. Terutama wanita, suara aurat. Contoh maaf ya Bu. Kadang di masjid saya dengar ibu berdoa agak kencang, berzikir kencang. Padahal banyak laki-laki yang bukan mahram. Yang mahram itu siapa? Suami, saudara kandung laki-laki, anak kandung, ayah kandung, mertua, itu boleh. Di luar ini nggak boleh Bu, itu bukan mahram. Salaman juga begitu. Di luar ini Ibu nggak boleh salaman ya sama laki-laki. Berdosa sebenarnya. Tapi kita kadang karena budaya kan dengan ipar berpelukan, berciuman, nggak boleh sebenarnya. Dengan ada ipar laki-laki Ibu misalnya, nggak boleh itu Bu, haram. Bukan mahram kita itu. Tapi karena budaya kita kalau nggak berciuman, berpelukan gitu ya, rasanya gimana, sombong gitu. Tapi itulah harus kita rubah. Kan gitu ya, apalagi macam saya pulang ke Medan itu. Dengan ipar perempuan, ada ipar perempuan. Mereka biasa memeluk itu. Karena kita dianggap iparnya, abangnya gitu. Dalam Islam tetap nggak boleh Bu. Iya, kami sendiri orang Medan kadang susah menghindarinya Bu. Ipar-ipar kita mencium kita, memeluk kita. Sebenarnya karena merasa kita abangnya kan gitu ya. Tapi tetap nggak boleh. Orang dia ipar kok.
Ipar perempuan sama dengan ibu dengan ipar laki-laki. Hindari kalau bisa. Ya harus dihindari. Ya. Kabur ibu langsung ke Cianjur. Iya. Udah? Yang ketiga, ikhlas berdoa kepada Allah, tidak terpaksa, tidak tergesa-gesa. Ikhlas berdoa kepada Allah, tidak terpaksa dan tidak tergesa-gesa. Nah, dalilnya mana? Surah 40 ayat 14. 40-14. Yang poin ketiga, syarat-syarat dikabulkan doa, ikhlas berdoa. Tapi harus kepada Allah, bukan kepada kuburan, bukan kepada nenek moyang, bukan kepada Mbah Brojo. Surah 40 ayat 14. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Iya, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ikhlas berdoa kepada Allah walaupun orang kafir benci. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Walaupun orang kafir benci, orang musyrik benci, orang munafik benci. La ilaha illallah Allahu Akbar. Tetap la ilaha illallah. Ibu kira mereka senang kalau kita ngaji Quran? Oh, paling gelisah mereka lihat kita mendalami Al-Quran ini. Kalau bisa ibu jangan pernah ngaji. Kalau bisa ke mall, makan bakso. Iya, mereka nggak suka ibu ini mendalami Quran seperti ini. Tapi mereka nggak tunjukkan itu gitu loh. Ya. Kemudian keempat, berdoa dengan menyebut nama Allah, tidak Tuhan. Tuhan terlalu sering jadi hantu. Coba Tuhan tuh. Betul? Tapi dengan nama Allah berapa? Asmaul Husna 99 kan? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghani. Banyak pilihan. Bisa ibu bilang tidak harus ya Allah, Ya Rahman, Ya Ghani, Ya Rahim, Ya Aziz. Bisa, Ya Latif. Menyebut nama Allah. Yang sering kejadian, mari berdoa kepada Tuhan. Enggak boleh, Bu. Kita tidak mengenal istilah Tuhan dalam Al-Quran dan Islam. Tapi ya Allah, ya Rabbi. Kalau Rabbi Tuhanku, Rabbana Tuhan kami. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Latif, Ya Ghani. Kalau ibu minta rezeki ya Ghani yang banyak, karena yang maha kaya. Ya. Kalau ibu yang disayang, Ya Rahman, limpahkan kepada kami kasih sayangmu, lindungi kami dari kemudaratan, sayangi suami dan anak hamba, Ya Rahman, Ya Rahman. Itu yang banyak diucapkan. Ya, berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, surat 7180. 7180. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ibu dengar, Bu, tinggalkan mereka yang berdoa yang tidak menyebut nama Allah, ya Tuhan. Ustaz sendiri pun masih ada ngomong gitu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Betapa kakunya menyebut Allah itu, menyebut Rabbi, Rabbana. Kalau kita memimpin doa Rabbana ya Bu, kan Tuhan kami. Kalau pribadi Rabbi. Ya, Tuhanku. Tapi kalau kita memimpin doa Rabbana, Tuhan kami. Ya. Jadi berhentilah menyebut Tuhan, tapi Rabb. Allah, Ya Aziz, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif. Mengulang-ulang kalimat itu. Allah senang namanya diulang-ulang. Kemudian ini yang penting ibu-ibu. Poin kelima, makan yang halal dan jauhi yang haram. Penghasilan suami halal betul, uangnya halal insya Allah.
Tapi Bu, asal rame masuk, ternyata baksonya campur minyak babi. Makanannya bercampur minyak babi. Saya kalau udah ada bakso ya terlalu enak, ada mie ayam terlalu enak, saya malah curiga. Something wrong, kata orang Medan. Ibu tahu something wrong? Can you speak English? Ada yang salah ini. Saya dulu tinggal di Kuitang, Bu. Ada penjual bakso itu rame, orang bilang enak banget bang, enak banget. Dalam hati saya curiga, jangan-jangan bercampur minyak babi atau yang sengaja disiram minyak babi. Sekian tahun kemudian betul kepergok dicampur minyak babi ternyata. Karena kalau udah keterlaluan enaknya, minyak babi itu memang enak Bu. Apalagi masukkan barang berapa potong babi itu. Binatang paling lemak itu daging babi. Saya tanya orang-orang yang pernah makan babi itu, memang enaknya luar biasa daging babi itu betul. Itulah ujian sama kita. Lembut, gurih, apalagi wallahu alam katanya. Nanti mau tuduh pula saya pernah. Belum pernah. Anak Pak Jokowi kan pernah kan makan babi di Singapura itu kan. Dia bilang itu, saya terbayang terus enaknya daging babi itu betul. Ujian buat kita yang beriman. Ya, Bu Ongko pernah coba? Pernah ya? Iya. Waktu masih Kristen. Waktu masih Kristen dia. Waktu masih Kristen kan. Memang enak katanya ya. Iya, memang jujur dia kan. Jujur. Biasanya dia apa? Di sop, dibakar. Lupa ditumis. Tapi memang enak kan, beda dengan sapi kan. Anak Jokowi itu yang bilang, memang luar biasa daging babi itu katanya. Ibu ini mualaf Bu, dulu Kristen. Ya itulah ceritanya, bilang apa? Ini jujur beliau ini. Kalau bikin tambah C gitu kan. Iya. Makan yang halal dan jauhi yang haram. Ibu jangan begitu ramai restoran masuk. Kalau saya selektif. Pernah Bu, sudah saya pesan makanan. Seorangnya kan agak aneh. Maaf ya Mbak, ini yang punya orang Muslim. Enggak, keluar saya itu. Saya pingin makan di restoran Muslim, makanannya Islami, baru saya mau. Cina Pak, belanja juga Tanah Abang saya begitu. Ini yang punya siapa, orang Cina? Muslim? Enggak. Maaf Mbak, udah saya tinggalin. Saya pingin memperkaya saudara saya seiman. Salahkah saya? Salah nggak kira-kira saya? Enggak kan? Kalau kita rame-rame makan di sana, taruhlah betul halal, tapi yang untungkan mereka non. Makanya saya kalau dengan anak-anak makan tidak pernah keluar kok nasi Padang Sunda. Kan logika saya makan di sana dengan niat memperkaya saudara saya orang Sunda, orang Padang, orang Medan yang Muslim, saya dapat pahala dan dapat makanan. Saya makan Simpang Raya sederhana. Di luar itu saya nggak mau. Kemanapun saya Bu, saya cari sederhana Simpang Raya. Atau saya lesehan Sunda. Iya, di mana-mana saya tanya. Ada lesehan Sunda. Saya tanya, Mak, yang punya ini orang Sunda? Enggak Pak. Orang apa? Orang ini. Islam? Enggak. Udah saya nggak mau. Jadi dapat pahala saya Bu. Jangan asal rame masuk. Enggak taunya dicampur minyak babi. Makanya banyak kayak babi wajah ini. Udah jelek kayak babi lagi. Yang keenam, yakin dan sungguh-sungguh. Ada memang dia, tapi nggak yakin. Masa sih. Kedua, sungguh-sungguh menghindari yang haram. Betul-betul ada niat. Kalau saya bukan niat, saya tanya yang pramugari, pramuniaga ini. Yang punya restoran ini siapa Bu? Orang Cina. Muslim? Enggak, saya keluar. Untuk apa saya memperkaya mereka? Ya, saya cari yang Muslim, yang orang Padang, yang orang Sunda, halal dan pahala. Buka dalilnya surat 21 ayat 90. Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung.
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Sungguh-sungguh kan, nabi-nabi itu selalu diuji apa? Pertama, mau dibunuh. Yang kedua, susah punya anak. Contoh Nabi Yunus ditelan ikan kan? Nabi Yunus kan, yang ditelan ikan dibawa ke dasar lautan. Lapar dia bu di perut ikan itu. Tapi karena dia berzikir di perut ikan itu, Allah kembalikan ikan itu ke pantai di mana dia ditelan. Begitu dia dimuntahkan, itu masya Allah bu, qadarullah kalau orang beriman itu ya. Dimuntahkan ikan itulah Nabi Yunus di pantai yang sama di mana dia telan tadi. Kondisi lapar haus karena berapa lama di perut ikan Allahu alam. Dibawa langsung ke dasar dia. Allah takdirkan ada kambing menyusui. Langsung dia nyusuin di kambing itu. Dapat susu dari kambing itu. Padahal udah lemas dia di perut ikan itu. Jadi ibu kondisi selemah apapun, sesulit apapun, sesusah apapun, jangan lupa berzikir. Nanti ada jalan keluar. Bisa jalan keluar jam 8 malam. Ibu jam paginya sudah mengeluh. Nggak ada jalan keluar karena belum waktunya ibu sudah mengeluh. Misalnya ibu susah 15 tahun, pada tahun ke-17 ibu mau dikayakan Allah, tapi nikah 15 tahun ibu sudah mengeluh, nggak jadi ibu dapat rezeki itu. Ada orang yang usia 20 tahun baru kaya keluarganya, tapi 18 tahun nikah sudah mengeluh. Allah biarkan sampai mati nggak kaya-kaya. Jadi jangan pernah mengeluh hidup, jalani aja. Ya. Masalah juga begitu, ibu dapat masalah, maaf, nauzubillah memang anak-anak narkoba. Tapi sebenarnya ujian, kenapa? Karena ibu orang pengajian. Suara di luar sana luar biasa menghujat ibu. Alah percuma aja ngaji, hijabnya syar'i, ustadznya sunnah, tapi anaknya kena narkoba, belagu banget. Justru diuji orang yang beriman. Mereka apa yang diuji? Yang diuji itu mahasiswa UI, bukan preman Berlan, bukan preman Salemba, bukan preman Bekasi. Apanya mau diuji? Dia bukan orang kampus. Sama dengan kita hari ini. Macam saya ujian terberat dari kecil itu penyakit bu. Sembuh sana datang penyakit sini, sembuh penyakit ini datang penyakit sana. Ibu diuji misalnya dengan kemiskinan, suami kerja di PHK, masya Allah. Puncaknya anak biaya biayanya tinggi, suami ibu diberhentikan tanpa alasan. Berat bu memang. Tapi karena ibu ngaji, jangan ibu bilang percuma aja saya ngaji, ujian gak selesai. Bukan gak selesai, ada surga di balik ini. Di dunia berapa tahun lah, seperti ibu lah, umur berapa sekarang? 54. Paling 70-80 sudah meninggal. Iya kan? Sekarang rata-rata 60-70 kan meninggal. Bohong kok, berapa tahun lagi paling ini. Iya. Iya, bukan jelek. Berapa tahun lagi lah kita. Tapi kalau kita beriman, di kubur kita dilindungi, di padang mahsyar kita dijaga, di akhirat kita masuk surga, insya Allah. Dunia ini sebentar kok. Makanya rugi orang yang mengejar dunia, karena dia sebentar. Baik. Udah habis 2190 dah. Poin ke-7, sabar dan sholat. Lihat bu, harus sholat bu, nggak bisa tidak. Surah 2 153. Surah 2 Al-Baqarah 153. Sabar dan sholat harus sejalan. Ya. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Harus sabar kan bu. Ada masalah ibu minta pertolongan sama aku, tapi kau harus sabar. Tapi sholat kata Allah. Nggak bisa sekadar sabar tidak sholat, atau sholat tapi tidak sabar. Bohong kok, masalah yang paling banyak apa? Susah makan. Bukan susah makan, malas makan kalau beliau. Malas makan, susah makan. Iya kan? Semua kita punya masalah. Sabar berdoa sungguh-sungguh, ya Allah. Macam saya kadang mau makan memang gak selera. Tumbuhkan selera makan hamba, ya Allah. Bermanfaat buat kesehatan hamba.
Ini dalam sebulan ini hampir gak pernah saya selera makan. Tapi saya paksa. Saya sebelum makan bukan hanya bismillah. Ya Allah, tumbuhkan rasa selera makan saya ya Allah. Berkahilah nasi, makanan, minuman yang masuk ke tubuh hamba ya Allah. Iya, karena gak pernah selera saya sebulan ini. Sementara kita butuh makan. Gak makan lemas. Berdoalah. Saya paksa, kayak sarapan pagi tadi, saya paksa itu. Bukan masalah menunya apa, apapun, mendengar ayam digulai udah menek saya. Karena mudah begitu kan, lagi tidak selera makan. Berdoa sungguh-sungguh. Nah, ke-8 ya. Berprasangka baik kepada Allah. Kenapa sih saya begini? Kenapa jangan? Pasti yang terbaik. Biasakan berprasangka baik kepada Allah, kondisi seberat apapun. Jangan pernah mengeluh. Ya. Ibu biasanya kan masalah dengan suami yang sering. Suami pulang malam gak jelas kemana. Anak pulang larut malam gak jelas apa alasan. Kadang kita malu sama tetangga, suami siang gak pernah di rumah, liburan keluar kota, gak taunya yang aneh-aneh. Ibu selalu tantangan terberat saya lihat dari suami. Jam 10 malam baru pulang, padahal kantor jam 4 udah tutup kok jam 10. Ya, ibu terberat dari suami biasa. Tapi memang harus sabar. Kenapa ya Ustadz kami diuji? Karena ibu yang ngaji. Suami mungkin nggak bisa baca Quran, mau bilang apa? Mungkin ada kan di antara suami ibu nggak bisa baca Quran? Ada. Ibu baca Quran tiap malam 1 juz, suami nonton TV. Ibu ngaji, dia baca Quran. Pada umur sudah 58, mungkin tahun depan sudah meninggal. Bujuk bu suami itu, Mas ngaji mas, saya nggak bisa ngaji bu, dengarkan saya baca Quran mas, tiduran aja nggak apa-apa kok. Masa mas sudah 58 tahun sampai sekarang masih baca Quran, nonton TV, baca Quran, nonton TV. Mau kapan lagi mas lihat kitab tuh Allah itu? Dengarkan aja ya mas, saya baca Quran ya. Bujuk bu suami itu. Kasihan besok mama bicara ibu masuk surga di neraka. Besok tahu nggak ibu? Di surga itu Allah siapkan satu jendela tempat mengintip. Kamu bebas mengintip orang di neraka. Bayangkan orang yang ibu intip itu suami sendiri, apa nggak menyakitkan itu? Itu Al-Quran jelas bu. Kami siapkan satu jendela kata Allah, agar bisa orang beriman itu mengintip orang-orang ahli neraka itu. Karena dulu kamu diperolok, sekarang perolok-olok mereka yang masuk neraka itu. Ya. Menyakitkan sekali, sempat diantara yang disiksa neraka itu suami ibu atau nauzubillah anak kandung. Ya, dibujuk bu, sini mas dengarkan saya ngaji ya mas, nggak apa-apa kok, tiduran aja nggak apa-apa. Banyak ya bu kayak gitu laki-laki, tiap malam kerjaan baca koran, nonton TV, baca koran, lihat bola. Jam 2 malam bangun bukan tahajud, lihat bola sampai jam 5 pagi, dibela-belain bangun jam 2, disiapkan kacang Garuda lagi. Sampai gitu ya. Iya. Jangan nonton kalau nggak pakai kacang Garuda. Kalau saya alhamdulillah dari kecil bu, nggak pernah saya nonton bola, kayak nonton bulu tangkis, nggak pernah tertarik, nggak pernah sama sekali, nggak suka saya. Logika saya nggak menguntungkan saya dunia akhirat. Laki-laki saya lihat jam 2 malam bangun, kenapa? Bangun ya bu, jam 2 apa? Piala Dunia sampai jam 5 subuh. Kasih masukan. Papa ikhlas bangun jam 2 nonton bola. Lebih bagus papa salat tahajud umur 67. Ada suami ibu seperti itu. Ada kan? Nonton bola tengah malam berjam-jam. Mengorbankan tidurnya, mengorbankan waktunya. Demi bola. Yang main Perancis dengan Jepang. Menang Jepang dia nggak untung, kalah Perancis nggak rugi kok. Ngapain ditonton itu? Ya saya logika saya begitu, mau menang Jerman saya nggak untung, Prancis kalah saya nggak rugi. Mendingan saya tidur, nggak terganggu tidur saya. Ini jam 2 bangun, sampai jam 5, 2, 3, 4, 5, 3 jam. Mata melotot, kuping serius. Biasa dipertanggungjawabkan, inna sam'a wal basar wal fu'ada. Pendengaran, penglihatan, semua kan dipertanggungjawabkan kata Allah. Inna sam'a wal basar wal fu'ada, kullu. Semua akan minta pertanggungjawaban. Kemana mata? Kemana kuping? Oh ternyata dengar bola.
mata melihat bola. Besok kena di semua suami-suami ibu itu, yang gitu-gituan maksudnya. Makanya ibu kenalan dulu di halte soalnya. Coba di masjid dapat suami di halte Berlan. Ya. Berlan lagi. 8. 9. Udah dibaca ya ini tadi? Sudah. Udah berarti ayatnya belum? 49 12. 49 12. 49 12. 1 jam kurang 5 menit. 49 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Coba lihat Bu, jangan berprasangka buruk, baik kepada Allah apalagi kepada manusia. Ibu disusahkan, kenapa sih kami susah ya Allah? Dimiskinkan, kenapa saya miskin ya Allah? Pasti yang terbaik. Saya kalau lihat kalau ibu kaya ke puncak, nggak ke masjid. Ini orang dikit aja kok kayakan nanti punya mobil. Hari Ahad ke puncak, nggak pernah ngaji lagi. Kita ngaji dia cuci mobil. Kita pulang dari masjid, dia manasin mobil. Kapan dia ke masjid? Tapi sebelum punya mobil, dia ke masjid. Allah tahu itu. Ini bu ini kalau punya mobil, tiap Ahad ke puncak, nggak ada pengajian ke masjid lagi. Terus bagaimana? Sampai mati ibu nggak kasih mobil. Karena apa? Bentuk cinta Allah. Jadi jangan memaksakan, ya Allah beri mobil segala macam. Boleh jadi mobil itu bawa mudarat loh bu buat ibu. Dikit-dikit jajan ke puncak, ke Ragunan, lihat mbahnya di Ragunan. Ya, pas 1 jam kurang, saya buka session tanya jawab. Silakan, orang yang cerdas suka bertanya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ibu, nama, status, deposito. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Bu Tami? Oh, iya. Ke sana. Oh, belakang Ya. dulu. Waalaikumsalam. Nama ibu? Asli dari mana? Ibu rumah di mana? Rumah? Di Klaten. Duta. Oh, Telaga Mas. Ibu tahu ada pengajian sini dari mana? Share. Alhamdulillah, bagus itu Bu, informasi kebaikan. Ya. Oh, Masya ya, Allah. jauh sekali. Iya. Jadi Ibu pindah dari Bintaro? Asaf. Oh ya, Sof ya. Masya Allah, barakallah ya. Iya, pertanyaan. Oh iya, itu pertanyaan yang sering diajukan sama saya. Memang salah satu doa yang dikabulkan itu di waktu sujud, tapi ada doa-doa khusus di sujud itu Bu, bukan suka-suka hati. Jadi bukan ngarang. Coba lihat di kumpulan doa itu, doa sujud Rasulullah itu adab dan panjang. Saya sendiri nggak hafal. Betul, jujur saya sendiri nggak hafal itu. Di kumpulan doa itu memang ada doa sujud Rasulullah, tapi sangat panjang dan harus bahasa Arab itu Bu. Iya. Yang kedua, Ibu dengar, tolong konsen ya. Tidak boleh doa dalam Al-Quran dibawa dalam sujud. Iya. Tahu Ibu doa dalam Al-Quran? Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana la tuzigh qulubana. Itu kan dari Al-Quran. Itu nggak boleh dipakai di sujud Bu. Nggak boleh Bu. Enggak. Makanya ada doa Rasulullah khusus di sujud. Dan terus terang saya juga nggak hafal itu. Itu doa itu setelah sholat. Jadi Ibu supaya aman, doa saja habis sholat. Udah semua. Atau di celah-celah tahajud. Habis 2 rakaat, Belakang. salam, Ibu berdoa. Habis 2 rakaat berdoa. Memang doa yang terbaik di sujud terakhir, tapi doanya khusus itu. Enggak suka-suka hati. Takutnya mengganggu ibadah kita kan? Karena sholat itu ibadah khusus. Ya.
Ada juga yang ulama 21. membolehkan bahasa Indonesia tapi dalam hati di sujud itu. Ada memang yang membolehkan pakai bahasa Indonesia tapi di dalam hati, enggak dizaharkan ya. Udah berarti ya. Wallahu a'lam bishawab. 21 orang. Tapi sebaiknya ibu kalau ingin berdoa di sujud itu lihat kumpulan doa Rasulullah di sujud terakhir ada. Tapi ibu harus menghafal. Jangan baca buku di sujud ibu itu gini. Ya. Kalau baca Quran sedang sholat bisa, kan sering imam kan di depan Quran besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita salut juga, kita hafal sampai 3 halaman. Rupanya dia buka halaman waktu sholat itu. Boleh. Terutama sholat sunnah loh. Sholat tarawih itu sering kok imam buka Quran itu. Sebagusnya jangan. Bukan nggak boleh, sebagus jangan. Cenderung yang baca Quran ketika sholat itu sholat sunnah. Sholat sholat tarawih. Sering saya pergok itu imam itu. Kok saya bilang hafalannya luar biasa ya. Kita kadang hafal aja ada lupanya. Dia nggak ada lupanya. Rupanya baca Quran dia. Di depan ada Quran. Itu boleh sholat sunnah. Udah oke? Nomor pertanyaan kedua. Ya, Nami. Tinggal. Kampung Serewet, dekat Kampung Serewet. Oh iya. Mau tanya masalah unduk. Iya. Kalau di rumah nih, aku habis mandi itu kan masih pakai anduk atau ganti baju rapi baru unduk atau gimana? Lebih bagus. Tapi anduan saja, maaf di atas ini ya. Sangat tidak abdul lah, maaf sekali telanjang bulat kita berwudu. Memang tidak ada larangan. Tapi wudu itu kan ibadah. Masa tega nggak berbusana berwudu? Ya, sebagusnya memang begitulah. Minimal anduan lah. Ya segini sampai ke bawah. Karena ada saya pergoki orang telanjang berwudu. Memang tidak ada larangan, tapi kurang abdul, itu ibadah. Syukur-syukur ibu masuk kamar mandi itu bawa daster, bawa baju. Jadi udah kering pakai baju baru berwudu, itu lebih bagus. Bawa daster ke kamar mandi ya, yang untuk dipakai sholat. Yang kedua, ya maaf agak ekstrim saya ngomong, agak ini. Ada orang nggak nyaman nggak pakai BH, nggak pakai kutang sholat. Ya sebagusnya janganlah gitu loh. Karena ada orang kan nggak pakai celana dalam, nggak pakai kutang, merasa udah pakai mukena, udah kan kurang abdol itu. Ada kan? Ada yang curhat. Ada. Bohong kok misalnya. Curhat aja kemarin itu. Iya. Iya. Tidak pakai kutang, tidak pakai celana dalam. Dia pakai merasa ada mukena kok, sudah pakai sarung kok gitu. Kayaknya kurang ini ya. Iya, cerita. Kurang pas ya. Udah ada pertanyaan? Iya, minimal pakai anduk lah. Iya. Oke, ada lagi? Ibu Tami tadi. Mana? Ini Bu Tami. Siapa? Bu Tami. Iya, saya mau tanya tuh kalau habis sholat itu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu berakhir dengan Astagfirullah. Allahumma surga ridho awal jannah. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gimana tuh Pak? Apa sebelum baca itu bacanya sebelum itu? Bisa. Setelah sholat assalamualaikum warahmatullahi baca itu, assalamualaikum warahmatullahi baca itu. Jadi yang dicontohkan Rasulullah itu istighfar minimal 3 kali. Iya, Allahumma Astagfirullah. Iya. Astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Yang kedua, bagaimana Ustaz salawat dalam doa? Memang diharuskan bersalawat di doa itu. Allahumma sholli wa sallim ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Balu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Soal angkat tangan relatif. Mau diangkat boleh, nggak diangkat juga boleh. Begini aja juga boleh. Saya lihat orang-orang Arab itu ya berdoa nggak angkat tangan dia, nggak apa-apa. Gini aja kan. Ada mengangkat tangan boleh. Ada yang tangannya sampai begini, mengharapkan sekali dia. Ya ada begini kan sampai begini. Ada yang di depannya, ada yang di depannya melihat ke tangan, ada yang tangannya ke atas begini. Kalau orang-orang sufi itu menangis malah itu berdoa itu begini menggemetar mereka itu subhanallah. Wallahu alam. Ya ada lagi?
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari? Oh ya, Masya Allah. Bu dokter gigi yang di Mekarsari. Ya PS, wanita pemburu sorga berarti. Ya di rumah sakit Mekarsari. Iya, apa pertanyaan Bunda? Dalam semua hal lah ya, dalam kebaikan ya. Iya, ya, peluk tuat. Istiqomah dalam ibadah. Sederhana kiatnya dari saya, bersahabat dengan wanita muslimah. Soleha. Yang kedua, berzikir jangan putus. Kita dipelihara. Yang ketiga, jangan lupakan membaca Quran. Contoh, ibu ke Tanah Abang belanja atau katakanlah ke luar negeri supaya keren dikit. Kalau teman akrab kita orang taat, astagfirullah Bunda, jam 12 kurang seperempat, 5 menit lagi zuhur, cari masjid yuk. Ada pengingat. Tapi kalau teman akrab kita bukan wanita soleha, cuek aja dia. Makanya saya bicara, saya kalau nggak menguntungkan dunia akhirat saya nggak butuh banyak sahabat, cukup 3 orang, tapi menggiring saya ke surga. Untuk apa saya banyak teman kalau tidak menguntungkan saya dunia akhirat? Jadi kiat sederhana, cari ibu wanita muslimah yang pintar ngaji, nggak suka ngomongin orang tua, tidak menjelek-jelekan suami, walaupun suaminya jelek. Iya, itu aja yang paling enak. Cari wanita soleha. Kita terkontrol bu, jalan keluar dia ingatkan, astagfirullah bu, hijab ibu itu terbuka lah bu, maaf. Ibu jangan tersinggung, malah bagus. Bu, kemarin saya pergoki loh, ibu beli sayur nggak pakai berhijab, nggak boleh loh bu. Wah ini ya Allah sahabat terbaikku ya Allah. Nggak ada yang berani negor aku, tapi dia negor aku. Itulah sahabat terbaik. Ya, bicara yang benar kepada kita, itu yang terbaik bu. Bukan justru memuji kita. Memuji itu sama dengan menjerumuskan kita. Ibu misalnya ke pergo beli tukang sayur nggak pakai jilbab, langsung tegur sorenya, bu maaf ya bu, dari pagi jam 9 saya lihat ibu beli tukang sayur. Emangnya tukang sayur itu ada ibu? Iya bukan ada ibu kan, itu kan aurat kan. Banyak ibu-ibu saya lihat menyepelekan, kadang merasa keluar dari rumah cuma 2 meter kok tukang sayur. Suami orang kan melihat, ya. Atau ibu berangkat ke pasar dibonceng naik Vespa, suaminya pakai celana pendek. Ibu jangan mau. Aurat itu. Jangan pakai celana pendek. Minimal di bawah lutut 5 cm. Ini kebiasaan saya lihat wanita berhijab, hijabnya syar'i, dibonceng suami naik Vespa celana pendek. Mana korengan lagi? Iya. Jangan mau bu. Atau suami bu cuci mobil pakai celana pendek. Tegur bu. Pak. Papa kan di luar itu nyuci mobil. Kenapa pakai celana pendek, Pak? Dan ini banyak laki-laki seperti itu. Terutama ibu mengantar belanja si istri atau nyuci mobil atau jalan-jalan ke Ragunan. Pakai celana pendek sama cucunya. Jangan ibu mau. Malu bu, saya orang pengajian sunnah, Pak. Papa keluar rumah, bonceng saya naik Vespa celana pendek. Ketok kepalanya. Kalau berani gitu. Ya, harus tegas ibu sebagai istri, tapi tidak harus marah. Maaf ya Pak, jangan celana pendek lah nyuci mobil, Pak, nggak enak saya orang pengajian. Itu aurat Pak. Beli makanya di rumah bu, jangan belikan celana suami celana pendek. Anak kami laki-laki 3, hampir nggak pernah saya melihat paha dan betisnya. Kenapa? Kita tidak pernah beli celana pendek. Karena nggak ada yang mau dipakai sama dia. Yang dia beli, yang kita beli yang nutup aurat. Kalau nggak pakai sarung, pakai celana panjang anak saya itu. 3 laki-laki padahal. Nggak pernah. Ganti baju aja mereka di depan saya nggak mau itu. Masuk ke kamar itu. Padahal laki-laki loh. Anak muda. Kalau misalnya baju baru. Nah ini ada beli baju, coba dulu. Sebentar, masuk kamar dia itu. Gak mau dia itu. Kan dari kecil kita biasakan begitu. Ya bu ya, harus dari ibu. Karena yang terdekat kepada anak ibu. Kalau ayahnya kan berangkat pagi pulang malam.
Sebagusnya ibu itu memang harus ngerti agama. Suami itu jarang kok di rumah. Ya bunda ya. Kalau ada anak ibu seperti itu tolong dikoreksi, celana-celana yang di atas lutut buang atau kasih sama orang. Yang Nasrani, jangan Islam. Sama aja dipakai nanti. Ya, beli celana yang di bawah lutut. Bilang, ini pakai ya nak, jangan pakai yang di atas lutut lagi. Mama berdosa nanti. Aurat itu kamu udah balik kok, udah SMP kelas 3 gitu. Ya? Iya, ada pertanyaan? Iya, Bu. Iya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tinggal? Oh iya, teman ibu ya? Iya. Jadi ini Ustadz mau nanya, kebetulan saya kan di bagian HRD nih ya. HRD iya. Bukan kebetulan, qadarullah. Qadarullah ya. Qadarullahnya saya di bagian HRD. Ini bagaimana ya Ustadz ya? Karyawan kita itu kan banyak, terutama tuh bagian umum ya. Untuk sholat itu kan susah banget ya kita untuk mengajarkan mereka, untuk mengajak untuk ibadah sholat itu gitu. Kawan-kawan sekantor gitu. Iya. Jadi staf kita lah ya. Oh iya. Nah itu tuh kalau misalnya mereka nggak sholat selama berinteraksi dengan kita, misalnya di kantor kan kita 7 jam nih Ustadz. Betul. Itu kita akan kena ini dosanya nggak Ustadz kalau dia nggak sholat? Enggak, karena yang paling bertanggung jawab dia suaminya kalau udah nikah, kalau belum nikah ayah kandungnya. Hanya kewajiban kita mengajak. Enggak, ibu enggak kena. Tapi ibu mengajak dan mengingatkan, hanya itu tugas kita. Karena yang bertanggung jawab di padang mahsyar bukan kita. Pertama suaminya kalau dia menikah, yang kedua ayah kandungnya kalau dia belum menikah. Tapi ibu jangan mengingatkan, Bu, sholatnya udah zuhur, gantian kita 3 orang dulu, 3 orang jaga. Nanti habis kita pulang, ibu nyusul ya, gantian. Ibu ingatkan terus, tapi dia masa bodoh, udah ibu lepas. Cukup mengajak ya? Iya, itu kok kewajiban kita. Karena yang merubah sikap itu Allah, bukan kita. Ibu jangan kecil hati, jangan sedih. Ya Allah, Ustaz, saya susah banget untuk sholat Ustaz. Nggak usah pusing. Ya, masa bodoh. Yang penting kita ajak terus. Iya, yang bertanggung jawab suaminya kok dengan ayah kandungnya. Ini bukan. Kalau ini kan laki-laki, justru dia imam dia. Lebih parah lagi Bu, kalau dia laki-laki gitu. Kalau dia perempuan, suaminya atau ayahnya. Kalau dia laki-laki nggak sholat, parah lagi itu dia. Memang banyak Bu gitu nggak sholat, iya kan? Kerja sama pimpinan patuhnya masya Allah. Kapan saja disuruh menghadap pimpinan datang, tapi menghadap Allah belum tentu. Iya, saya akui itu. Laki-laki itu susah sekali, kecuali saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dedi, jilbabnya sendiri berani nih. Ya ada yang lain. Ya, kasih Bu itu bertanya. Pakai mic aja supaya kedengaran. Yang dekat didekatkan. Assalamualaikum. Enggak didekatkan ini, percamaan dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz mau tanya, kalau bagaimana caranya mendoakan orang tua yang sudah meninggal tapi bukan muslim? Oh nggak boleh. Haram. Nggak bisa. Kalau bukan Islam nggak bisa. Hanya waktu hidup ya Allah berikan hidayah kepadanya. Nggak boleh mendoakan orang kafir, walaupun ibu kandung kita. Walaupun ya, udah meninggal. Iya. Haram Bu malah. Kalau yang belum meninggal, maksud saudara Iya yang kita doakan mendapat hidayah. doanya cuma dapat hidayah aja. Iya, hanya itu. Ya Allah limpahkan hidayah kepada ibuku ya Allah sampai hari ini dia masih beda agama dengan saya. Ya Allah berikan hidayah kepada. Hanya itu boleh. Udah meninggal dia dalam keadaan non muslim atau Kristen, haram ibu mendoakannya, ampunin dosanya. Ampunin gimana? Udah neraka jahanam kok dia. Doa sedikit. 9:113. At-Taubah 113. 113 114 buka. Langsung 9:113 114. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Tahu nggak ibu asbabun nuzul, sebab turunnya ini ayat ini? Rasulullah mendoakan ibunya Aminah. Nggak bisa. Aminah meninggal dalam keadaan kafir.
Walaupun itu ayah kita, ibu kita. Kalau non muslim nggak boleh. Kalau udah meninggal, ya Allah ampuni dosanya, lapangkan kuburnya. Lapangkan kan gimana, dia neraka kok. Ya nggak boleh, Bu. Kalau hidup, iya ya Allah berikan hidayah kepada ayahku, ya Allah berikan hidayah kepadanya agar dia masuk Islam. Itu iya bagus. Ya. Macam saya misalnya, nggak bisa saya mau ampuni dosa kakek-kakekku. Kakek-kakek saya belum tentu Islam. Ditapan di sana dulu, betul kan? Nggak berani juga saya doa kayak gitu. Ampuni dosa kakekku ya Allah, kakek-kakekku. Ya belum tentu dia Islam kok. Udah, ada lagi? 114 belum. 114. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena satu janji telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Tuh, karena janji dia, aku tetap mendoakan ayah, katanya, walaupun ayah tidak masuk Islam. Subhanallah, kelembutan hatinya, tapi tetap dilarang. Begitu dia tahu nggak boleh, dia berhenti, nggak boleh mendoakan ayahnya udah meninggal, karena nggak masuk Islam. Karena janji aja dulu waktu hidup itu, aku tetap mendoakan ayah, katanya. Subhanallah. Ya bunda ya, kalau udah meninggal udah boleh buat lah, hanya ziarah, kita bersihkan kuburannya sudah. Oke, udah. Ada lagi? Ya. Saya mau tanya tadi kan kalau seandainya almarhumnya nggak bisa terus kayak saya ketemu ponakan dari anak kakak saya, tapi dia sudah nikah, dia selalu ketemu saya kan semuanya dia meluk, tapi dari kakak saya gitu, anak dari kakak. Laki-laki gitu. Laki-laki. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya? Nggak boleh. Memang begitu, memang kita, budaya kita sudah gitu. Langsung lari aja, kunci pintu. Mertua boleh. Boleh kalau mertua boleh kan. Mertua boleh. Mertua ayah. Kan udah mertua ada ini. Anak kandung laki-laki, suami, mertua laki-laki, ayah itu boleh. Di luar itu no. Tapi itu kan anak kakak saya gitu Pak. Saya kandung gitu, nggak boleh. Iya, makanya itu ponakan ibu dari saudara perempuan. Bu, dengar Bu. Apalagi itu anak kandung dari saudara perempuan. Bukan ahli waris ibu dia. Iya, nggak bisa. Ya, memang begitulah budaya kita. Dipeluk langsung, kayak meluk mak lampir. Ada lagi yang lain? Ya? Nggak boleh. Anak tetangga? Anak angkat. Anak sambung. Apalagi? Anak sambung. Iya. Kan kalau suaminya udah ini. Iya tahu, anak sambung kan, disambung Anak pakai bawaan. benang begitu. Bukan anak bawaan kan. Iya, bawaan suami maksudnya kan. Iya, apalagi orang lain kok itu. Itu orang lain itu Bu. Mau disambung kayak mau pakai. Mau lurus. Iya. Orang lain itu kan. Hanya anak kandung yang boleh. Anak kandung iya, anak kandung laki-laki iya. Mau seperti apapun dia kita peluk karena anak kita. Keluar dari rahim ibu. Tapi anak sambung ke anak potong ke anak apa ke. Udah ada yang lain? Ini walaupun kita ada pengajian Kamis jam 9, tapi Sabtu malam Ahad ibu hadirin nggak apa-apa, temanya beda kok. Ya, setengah 8 kita mulai. Setiap Sabtu malam Ahad. Jadi itu Bu bawa suami, bawa anak ya. Setiap Sabtu malam Ahad. Itu suami istri anak. Ini khusus untuk ibu-ibu yang saya bikin ya, supaya ibu bebas nanya, bebas menjelek-jelekin suami ya. Jadi Sabtu malam Ahad itu suami istri plus anak-anak boleh. Ibu hadir aja nggak apa-apa nanti ya. Ini muat 90 orang muat kok ini. Insya Allah. Ibu kalau bawa makanan silakan, nggak bawa nggak apa-apa. Kalau bawa makanan habis pengajian kita makan. Kalau nggak ada pulang. Kalau Bu Dedi nunggu terus dia katanya.
Iya, terus ada lagi. Ibu kalau ngambil air ngambil sendiri ya Bu itu ya. Ada lagi? Baik, 1 jam 20 menit. Mudah-mudahan Ibu istiqomah ya Bu. Setiap Kamis doakan saya sehat. Kita terus ngaji di sini. Kalau bisa mengajak teman sebanyak-banyaknya ya. Ini sampai 90 masih muat. Lebih banyak teman kita ajak, pahala kita semakin besar insyaallah ya. Sampai ini masih banyak, luas ini. Insyaallah nyaman kok, ada AC 3. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kehadiran Ibu membawa keberkahan buat kita, bisa nambah ilmu kita, bisa mempercepat kita masuk surga. Ya, insya. Terima kasih, salam sama Bapak. Kasih tahu Sabtu malam Ahad tengah 8 kita mulai. Insya Allah. Terima kasih. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.